Welcome to Total Politik. Kita jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Hari ini tidak ada suara jangkrik. Ini kita di tempat lain. Gua numpang konten di tempat orang. Dan eh, ada apa ya? Ada suasana yang lebih teduh, tenang gitu. Kalau lu merasa kehilangan suara jangkrik, nanti gua kasih editan dikit lah suara jangkrik nih. Oke, kali ini gua mau ngebahas soal suatu yang nggak terlalu baru sebenarnya, tapi kemarin sempat gua singgung duet antara Jokowi Prabowo di 2024. Ini ide liar ke awalnya. Setelah gua ngobrol sama Bang Kodari, mungkin gua akan atur podcast sama beliau dalam waktu dekat. Ternyata ini ada nada yang agak serius gitu. Duet Jokowi Prabowo ini memang sesuatu yang sangat dinantikan, khususnya buat Bang Kodari, sampai beliau nyetak kaos kan Jokowi Prabowo, karena menurut beliau ini adalah jalan tengah untuk menekan polarisasi yang akan terjadi di dalam pemilu, di mana kita dalam situasi COVID yang sedang mencoba untuk merangkak bangkit lagi nih. Jadi 2024 itu adalah momentum reboundnya ekonomi kita, reboundnya politik kita, dan reboundnya sosial kemasyarakatan kita juga, yang mana apabila itu terjadi polarisasi lagi dan kita semakin beradu keras di masyarakat, itu akan agak sulit untuk bangkit dari keterpurukan kita gitu. Sementara negara lain udah cepat berlari, sementara kita berkelahi di dalam, dan situasinya mungkin agak kurang tepat untuk berdemokrasi secara kompetitif. Jadi ada baiknya kita tahan dulu nih pertarungan-pertarungan itu, dan kalau kita tahan pertarungan ya ada pandangan yang mengatakan begini, kalau konsep demokrasi ini ya hipotesanya itu tidak ada polarisasi gitu. Jadi konsep demokrasi itu dengan hipotesa tidak ada pembelahan yang betul-betul sangat brutal gitu, yang juga distimulus oleh kekuatan social network company atau digital company yang ada sekarang. Dan dengan asumsi adanya dialog, makanya demokrasi itu hidup. Nah, ketika ada polarisasi itu nggak ada dialog, yang ada itu pertikaian yang emosional gitu. Jadi kalau di dalam dalam agama gitu ada ungkapan bahwa jangan pernah mengambil keputusan ketika marah gitu. Jadi dalam demokrasi kita ini kita lagi marah-marah gitu, dalam apalagi situasinya COVID, sehingga keputusan yang diambil tidak substansial gitu. Nah, jadi kira-kira filosofinya kayak begitu, untuk menjawab problem di 2024 yang mana kita dalam situasi ingin bangkit, tapi kita harus membuat keputusan dalam situasi yang marah. Karena demokrasi itu kan asumsinya dialog, mufakat, konsensus gitu. Nah, tapi dalam prakteknya itu disensus. Dalam prakteknya kita harus bertikai, berantagonisme gitu satu sama lain. Yang mana dalam situasi yang tidak normal seperti sekarang, antagonisme ini pertarungan kawan dan lawan ini akan membuat kita agak sulit untuk bangkit gitu. Nah, kalau gue lihat seandainya duet ini jadi Jokowi Prabowo, pertanyaannya kan sebenarnya ini siapa yang diuntungkan? Siapa yang untung, siapa yang rugi, dan apa yang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi gitu. Kalau di sini gue ngelihatnya subjek utamanya itu ada 4 sebenarnya. Pertama Pak Jokowi, kedua Pak Prabowo tentunya, ketiga itu Gerindra, keempat PDIP. Jadi untuk kita mulai, kalau Pak Jokowi dan Pak Prabowo jelas nih, kalau jadi nih duet Jokowi Prabowo ini kan mereka akan bertarung dan kemungkinan besar akan menang karena elektabilitasnya sama-sama gede nih dua orang ini.
ya, dan kemungkinan besar nih menangnya ya gue prediksi kalau jadi pun nggak akan menang telak sih, menangnya menang tipis-tipis aja karena pasti banyak yang keluar juga gitu dari pendukung mereka, kok gabung sih gitu, itu yang mau kita bahas nih hari ini gitu. Nah, pertama itu gue mau lihat dari sisi PDIP. Yang jelas, menurut gua sih dari sisi PDIP-nya tidak terlalu ada ekses yang negatif buat PDIP dalam dukungan publik gitu. Karena dukungan publik PDIP sendiri sebenarnya sudah berlangsung lama, bertahun-tahun. Mereka udah punya basis yang relatif kuat. Bahkan kalau lu tahu mungkin di PDIP itu dari awal reformasi sampai sekarang kayaknya saksi TPS-nya itu orangnya nggak ganti-ganti gitu. Memang memang sudah dikader begitu kuat, begitu militan di akar rumput dan itu akan memperlihatkan bahwa sistem komandonya akan berjalan dengan sangat baik gitu, dengan sangat optimal. Jadi di PDIP-nya sendiri menurut gua sih tidak begitu signifikan pengaruhnya gitu. Dan yang kedua, keuntungan untuk PDIP adalah PDIP akan merasakan berkuasa lebih lama gitu, menjadi partai penguasa lebih lama apabila Pak Jokowi, Pak Prabowo maju, ya dia akan semakin membesarkan pengaruhnya di akar rumput, pengaruhnya akan semakin kuat, akan semakin mengakar gitu. 3 pemilu bisa menang, ya kan? 3 pemilu bisa menang ini nggak main-main nih gitu. Ini kayak apa ya? Kayak Juventus lah di Liga Italia itu. Menang terus gitu kan. Jadi ganti pelatih pun biasanya menang juga. Itu dari Conte ke Allegri menang juga. Tapi sekarang menurun nih Pirlo nih. Dan udah keseringan menang juga. Akan ada titik jenuhnya juga sih menurut gua. Tapi kalau 3 kali sih akan sangat sulit untuk melihat PDIP ini akan kalah. Bahkan di dalam survei-survei yang ada PDIP cukup dominan kecuali kejadian isu-isu seperti kudeta militer gitu di Myanmar itu akan sangat beda hitungannya. Tapi secara elektoral gue sih meyakini kalau PDIP masih akan sangat kuat dan akan menang pemilu lagi apabila Pak Jokowi dan Pak Prabowo berduet gitu. Nah yang ketiga itu gue ngelihat ini ya kemungkinannya lagi ya. Kita nggak tahu gitu Bu Mega ini akan bertahan jadi ketua PDIP sampai seberapa lama lagi. Mungkin aja beliau mundur atau beliau berhenti atau alasannya apapun gitu ya. Ya kita berharap kalau kesehatan dan usianya bisa panjang karena Bu Mega ini menjadi sosok senior ya yang didengerin. Paling nggak kalau ada berantem-berantem, kalau ada Bu Mega orang bisa lebih konsolidatif gitu. Nah tapi kalau misalnya seandainya di PDIP ini Bu Mega mundur, entah alasannya apapun, ya bisa jadi orang yang akan mengambil alih PDIP adalah Pak Jokowi. Karena beliau dalam posisi yang sedang berkuasa hari ini gitu. Ya kan, kalau misalnya kemungkinan Jokowi Prabowo ini terjadi. Dan juga di PDIP itu banyak tokoh selain Pak Jokowi juga yang punya elektabilitas. Salah duanya itu pertama itu Pak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan yang kedua adalah Ibu Risma Menteri Sosial sekarang dan yang punya angka juga dan angkanya cukup besar. Pak Ganjar itu bisa tembus 10%, Bu Risma itu sekitar 5-6%. Jadi cukup besar angkanya apalagi di kala Covid sekarang peran Menteri Sosial itu akan semakin besar. Bansos-bansos akan di handle langsung oleh Bu Risma dan di situ beliau akan dapat banyak publisitas tentunya. Tokoh-tokoh ini berkemungkinan bisa dibajak oleh partai lain gitu. Terutama Pak Ganjar ya yang elektabilitasnya sangat besar gitu. Jadi PDIP harus siap ditikung kadernya oleh partai lain apabila duet Jokowi Prabowo ini terjadi gitu. Kemudian di yang kedua soal
Partai Gerindra gitu, yang kita lihat posisinya sekarang menjadi salah satu partai pendukung pemerintah, walaupun eh, apa namanya 1/3 kakinya masih di luar pemerintahan gitu ya. Jadi nggak full banget karena harus menjaga basis suara. Jadi kemunculan apa namanya eksistensi orang seperti Pak Fadlizon itu membuktikan bahwa Gerindra saat ini masih berpikir untuk menjaga suara-suara dari kelompok daerah-daerah konservatif dalam tanda kutip ya, yang menjadi basis suaranya. Misalnya Sumatera Barat gitu, misalnya Gerindra menang pemilu kemarin, di sana ketua DPR-nya Gerindra. Terus daerah mana lagi yang ketua DPR-nya Gerindra? Mungkin NTB kalau nggak salah, daerah mana lagi gitu yang ketua, pimpinan DPR-nya Gerindra menjadi top party gitu di daerah tersebut. Dan suara ini berpotensi akan bergeser, ya tentunya yang akan sangat menikmati PKS dan juga Partai Demokrat mungkin yang sekarang sudah disahkan, ditolak yang hasil KLB oleh Kemenkumham. Ya kemungkinan besar itu yang akan menikmati PKS dan Demokrat akan bertarung tuh di daerah-daerah yang sekarang itu suara Partai Gerindra menjadi dominan di sana. Misalnya gue contohin Sumatera Barat itu nomor 1 Gerindra, kedua PAN, ketiga PKS. Hasil pemilu 2019 bisa-bisa yang naik itu Demokrat ketiga ya, Demokrat ketiga, keempat PKS. Bisa jadi Demokrat yang naik ke atas, yang kedua itu PKS. Akan berubah konstelasinya di daerah-daerah konservatif dalam tanda kutip yang menjadi basis pendukungnya Partai Gerindra gitu. Itu yang akan dihadapi oleh Partai Gerindra apabila duet Jokowi Prabowo ini terjadi. Nah yang kedua itu sebenarnya per hari ini Partai Gerindra itu sebenarnya belum menikmati sepenuhnya elektabilitas yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Itu terlihat dari hasil-hasil surveinya Pak Prabowo itu cenderung jauh lebih tinggi daripada surveinya Gerindra gitu. Gerindra misalnya 14 atau 15%, Pak Prabowo-nya bisa sampai 20, bisa sampai 19. Masih ada gap. Artinya orang yang sudah loyal dengan Pak Prabowo pun masih belum semuanya yang memilih Gerindra. Ini akan menjadi masalah ketika orang-orang ini juga belum merasa tidak merasakan rasa puas gitu ya ketika Pak Prabowo memilih untuk jadi wakil presidennya Pak Jokowi, karena ketika lu jadi wakil presiden matematikanya akan beda dengan kalau lu jadi calon presidennya gitu. Jadi ketika lu putuskan jadi presiden itu dengan otomatis gitu elektabilitasnya akan lebih tinggi daripada ketika lu putuskan untuk menjadi wakil presiden gitu. Kalau sama aja ketika jadi bupati, declare jadi bupati atau menjabat jadi bupati, ya orang akan berbeda lagi hitungannya. Kalau lu wakil bupati ya ngapain gue pilih lu, mending gue pilih yang lain gitu. Gue lagi milih bupati, gue lagi milih wali kota, lagi milih gubernur atau milih presiden, karena di kepala orang itu kan milih presiden bukan milih wakil presiden gitu. Jadi hitungannya akan beda lagi apabila Pak Prabowo akan menjadi wakil presiden, dan itu bisa berdampak kepada suara Gerindra tentunya. Dan gue ngelihat Gerindra tidak akan terlalu nyaman dalam posisi ini gitu. Nah, kemungkinan ketiga yang akan dihadapi oleh Gerindra adalah Sandiaga Uno akan dibajak oleh partai lain. Karena Bang Sandi di Gerindra sendiri kan sebenarnya tidak berada dalam posisi yang benar-benar strategis, misalnya ketua umum atau sekjen gitu. Nah di sini kalau gue bilang Bang Sandi kan nggak punya partai misalnya,
kemarin gue ngomong Pak Luhut kan nggak punya partai. Definisi gue nggak punya partai ini tidak punya kontrol penuh gitu terhadap partai politik gitu. Jadi jangan bilang dia nggak gabung partai politik juga. Kayak kemarin gue bahas Pak Luhut nggak punya partai. Oh Pak Luhut dewan apa gitu di Golkar. Tapi kan bukan ketua umum gitu, bukan sekjen. Jadi kalau di partai politik yang punya kontrol penuh itu biasanya ketua umum dan sekjen. Ya memang kebijakan relatif kolektif kolegial, tapi keputusan tertinggi tetap di ketua umum dan sekjen. Kalau melihat kemungkinan ini ya mungkin aja nih Bang Sandi akan ngambil opportunity lain. Dan kita tahu beliau ini orang yang tidak terlalu takut dengan resiko ya. Misalnya dia ninggalin jabatan posisi wakil gubernur gitu, tahunya sekarang jadi menteri gitu. Jadi karena beliau ini seorang financial planner atau financial consultant gitu ya, yang hidupnya sangat spekulatif dari dulu. Jadi mengambil satu resiko dan mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan yang lain bukan hal baru untuk orang seperti Bang Sandi gitu. Mungkin itu aja. Dan ya kemungkinan Jokowi Prabowo duet ini tentunya dengan catatan perubahan atau amandemen konstitusi, yang mana pilihannya bisa presiden 3 periode atau 1 periode 7 tahun gitu. Misalnya Pak SBY bisa maju lagi dari Demokrat gitu. Pilihannya cuma itu. Dan kalau nggak ada amandemen konstitusi kemungkinan besar ya tidak akan mungkin ada. Dengan catatan juga seperti konten sebelumnya yang pernah gue bahas ya, dimana kemampuan Pak Jokowi untuk melakukan konsolidasi di tingkat elit dan juga meningkatkan approval rating di akhir periode jabatannya bisa tercapai gitu. Mungkin gitu aja. Kalau lu ini videonya nyambung sama video lain, silahkan lihat video sebelumnya juga ya yang ngebahas soal Pak Jokowi 3 periode dan video-video lainnya di Total Politik. Jangan lupa like, comment, and subscribe Total Politik dan ikutin terus konten-konten Total Politik lainnya. Ya.